Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Tatarini. Saya adalah dosen tetap Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjayana. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026, yakni pernyataan unjuk diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu dasar perpajakan, sesuai dengan kompetensi keahlian saya, yaitu perpajakan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pilihan memiliki bobot SKS sebesar 3. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah EEB 1203. Mata kuliah ini dirancang 16 kali tatap muka dan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIE atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, mahasiswa akan diberikan tugas yang sudah saya unggah di LMS, kemudian yang bisa diunduh secara langsung oleh mahasiswa. Kemudian untuk interaction adalah dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Bisa berupa diskusi, presentasi maupun tanya jawab. Dan untuk penilaian atau assessment diperoleh dari presensi dan partisipasi sebesar 15%, lalu tugas 25%, kuis 15%, lalu UTS 20%, UAS 25%. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, 1. Mampu menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori serta asas-asas pemungutan dan pengenaan pajak dengan pokok bahasan hukum dan administrasi serta sistem perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, hak dan kewajiban wajib pajak dan Fiskes, tarif dan jenis-jenis pajak seperti PPH, PPN, PPNBM, PBB, lalu BPHTB serta Bea Materai. Yang kedua, menguasai konsep teoritis bidang perpajakan serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedur perpajakan. 3. Melaksanakan penghitungan, pencatatan dan pelaporan pajak perorangan dan badan secara manual dan elektronik. Adapun materi perkuliahan terdiri dari 1. Konsep dasar perpajakan. 2. Dasar-dasar pemungutan pajak. 3. Hukum pajak dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. 4. Hukum pajak internasional. 5. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau disebut KUP 1 dan 2. 6. Pajak penghasilan atau PPh umum. 7. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. 8. Pajak pertambahan nilai, kemudian dan pajak penjualan atas barang mewah atau disebut PPNBM. Dan ke-9, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Lalu yang ke-10, bea perolehan atas tanah dan bangunan atau disebut BPHTB. Lalu ke-11, bea materai. Berikut merupakan cuplikan sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi ya pada sesi ketiga. Oke, tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan dipimpin doa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita
bertemu lagi pada mata kuliah dasar perpajakan ya. Nah, akan tetapi hari ini kita akan membahas materi pertemuan ketiga ya. Mungkin sebelum saya mulai ada yang masih ingat dengan pertemuan minggu lalu? Apa yang kita bahas? Dasar perpajakan. Oke. Atau pengantar perpajakan. Nah, ada yang masih ingat apa itu yang disebut dengan pajak? Oke, silakan Mas Gosi. Menarik sekali ini, langsung semangat. Silakan jawab. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Oke, good. Ada yang mau menambahkan? Oke. Dia meskipun bersifat memaksa tapi berdasarkan undang-undang. Oke. Ada yang tahu apa itu fungsi pajak? Mas Landung? Ada yang tahu? Fungsi pajak untuk apa? Untuk pembangunan sarana umum. Oke, silahkan nanti dibaca lagi ya biar nggak sampai lupa. Oke, itu pemanasan sebentar. Sekarang kita langsung masuk saja ke dasar-dasar pemungutan pajak, yaitu sekarang adalah sesi ketiga atau pertemuan ketiga. Oke, dasar pemungutan pajak. Jadi, asas pemungutan pajak, dalam pemungutan pajak institusi pemungut pajak hendaknya memperhatikan berbagai faktor ya. Yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, ini ada beberapa ya. Yang pertama ada asas equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Ya. Dan negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Artinya apa di sini? Ketika seseorang memiliki penghasilan yang tinggi, semakin tinggi penghasilannya, maka pajaknya akan semakin besar. Nggak boleh kalau penghasilannya rendah, tapi pajaknya tinggi, itu tidak boleh. Ya, gitu. Nah, kemudian poin yang kedua, asas certainty, yaitu semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Ya, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Gitu. Nah, kemudian yang C, asas convention of payment, yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik, misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau di saat wajib pajak menerima hadiah, seperti itu. Nah, kemudian yang D, asas efisiensi, ya, biaya pemungutan pajak itu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin ya. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak, seperti itu. Nah, selanjutnya asas pemungutan pajak, masih ini ya materinya. Nah, dalam pemungutan pajak, institusi pemungut pajak hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Ya, ini juga masih menurut beberapa definisi ya. Jadi menurut Adam Smith ini ya, yang pertama yaitu asas daya pikul ya. Besar kecilnya pajak yang dipungut itu harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa semakin tinggi penghasilan akan semakin besar pajak yang akan dibayarkan, seperti itu. Nah, kemudian asas manfaat. Jadi pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Ya, kepentingan umum itu contohnya seperti apa? Pembangunan jalan, karena itu untuk sarana umum. Ya, terus kemudian instansi-instansi pemerintah itu juga dibiayai oleh pajak. Misalnya apa? Pembangunan gedung seperti itu, ya, sekolahan negeri misalnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya asas kesejahteraan. Jadi pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi pajak ini harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti itu.
Nah, kemudian asas kesamaan. Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama, ya, atau diperlakukan sama. Nah, kemudian asas beban yang sekecil-kecilnya. Jadi pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Seperti itu. Nah, selanjutnya masih teori ya ini ya, menurut Adolf Wegner ya. Yang pertama yaitu asas politik finansial, yaitu pajak dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Nah, kemudian yang B, asas ekonomi. Penentuan objek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah, seperti itu. Nah, selanjutnya C, asas keadilan, ya. Pemungutan pajak itu berlaku secara umum tanpa diskriminatif untuk kondisi sama diperlakukan sama pula, seperti itu. Ya, artinya gini, kalau kemampuan ekonominya tinggi dalam artian penghasilannya tinggi bagi wajib pajak si A, si B, si C ya, maka nanti pengenaan pajaknya juga sama. Ya, tidak boleh antara pengenaan pajak yang tinggi dengan yang rendah karena saudara misalnya kan sama, ini sesaudara misalnya, nggak bisa. Jadi dia harus sesuai dengan berapa penghasilan yang diperolehnya, seperti itu. Nah, kemudian yang D, asas administratif menyangkut masalah kepastian perpajakan. Ya, contohnya kapan, di mana harus membayar pajak, ya, kelulusan penagihan, ya, bagaimana cara membayarnya dan besarnya biaya pajak seperti itu. Nah, selanjutnya asas yuridis, yaitu segala pungutan pajak harus berdasarkan dengan undang-undang. Oke, selanjutnya asas pemungutan pajak di Indonesia. Ya, sebelum membahas tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia, maka alangkah baiknya wajib pajak itu mengetahui terlebih dahulu tentang asas-asas yang mendasari pemungutan pajak sebagai berikut. Ya, ini ada 7. Ya, yang pertama asas finansial. Kemudian yang kedua asas ekonomis, yang ketiga asas yuridis, kemudian asas umum, lalu E, asas kebangsaan, F, asas sumber, dan G, asas wilayah. Oke, nanti bisa dibaca sendiri nih ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis pajak ya. Oke, tapi saya balik dulu. Jenis-jenis pajak, ada yang tahu apa itu jenis-jenis pajak? Apa Mbak Nasba? Silahkan. Pajak pusat sama pajak daerah. Oke, selanjutnya? Kalau pajak pusat itu Contohnya? BPN, BPH, BPNBM, Oke. sama bea materai. Kalau pajak daerah, Oke, di Batu banyak apa? Pajak restoran. Kemudian ada lagi pajak kendaraan bermotor. Terus ada lagi. Kalau kita suntuk pasti kepinginnya jalan-jalan. Pajak hiburan Mbak Versa, betul ya. Jadi seperti itu. Itu adalah macam-macam pajak daerah. Sedangkan tadi adalah pajak pusat. Ada yang tahu pajak pusat itu contohnya apa? Contoh tadi ada PPH. Nah, PPH ini pasalnya pasal berapa saja? Ada yang masih ingat? 21, Oke. Oke. 22, 23, 25, 26, terus 4 ayat 2. Oke. Itu adalah jenis-jenis pajak. Oke, kita next. Coba kita cocokkan ya. Terus ini ada lagi PBB. Jadi pajak pusat ada PBB juga, pajak daerah juga ada PBB. Apa bedanya? Ada yang tahu? Di pajak pusat itu ada PBB, di pajak daerah juga ada PBB. Oke, PBB bangunan contohnya untuk tempat tinggal ya. Itu kalau PBB daerah.
Ya. Kemudian kalau PBB pusat ini ada 3 ya, yaitu PBB perkebunan, perhutanan, sama pertambangan ya, seperti itu. Nah, apa bedanya pajak pusat sama pajak daerah? Kalau kita bayar nanti oke. Nanti penggunaannya juga akan berbeda. Jadi seperti itu. Ya, kalau pajak pusat nanti anggaran yang digunakan itu digunakan untuk pembangunan yang sifatnya nasional. Tapi kalau yang daerah ini sifatnya hanya spesifik daerah tertentu saja gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Atau ada pertanyaan mungkin? Oke, belum ada. Baik, saya next. Nah, selanjutnya pengelompokan pajak. Jadi pengelompokan pajak itu berdasarkan golongannya ya. Pajak di Indonesia dibagi menjadi 2, yakni yang pertama pajak langsung dan pajak tidak langsung. Ya. Pajak langsung ini adalah jenis pajak yang dikenakan secara langsung kepada individu atau entitas yang menjadi subjek pajak yang dibayarkan langsung oleh wajib pajak kepada pemerintah. Seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua, karakteristik utama dari pajak langsung adalah beban pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti itu. Nah, kemudian artinya apa di sini? Individu badan usaha itu yang terkena tagihan pajak atau beban pajak, maka harus menanggung dan membayarnya sendiri. Tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Jadi seperti itu. Nah, kemudian poin yang ketiga, jenis pajak ini umumnya didasarkan pada pendapatan, ya, kemudian keuntungan, kekayaan dari seseorang atau perusahaan. Kemudian contohnya pajak langsung ini adalah PPH dan PBB, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya, kalau yang poin B, pajak tidak langsung ya. Jadi untuk poin yang pertama, pajak tidak langsung adalah jenis pemungutan pajak yang dikenakan pada barang atau jasa, biasanya dibebankan kepada siapa? Konsumen, ya, melalui harga barang atau jasa yang dimaksud. Contohnya apa kira-kira? Oke, nanti ada contohnya. Tunggu sebentar. Poin kedua, berbeda dengan pajak langsung, jenis pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain, umumnya beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir. Ya. Kemudian sementara penjual dan penyedia jasa bertindak sebagai pemungut pajak, ya, untuk kemudian menyetorkannya ke pemerintah atau ke kas negara. Jadi tidak bisa, misalnya gini, saya penjualnya nih, Anda beli barang atau jasa kepada saya. Nah, nanti maka harga barang tersebut misalnya harganya 1 juta nih, plus PPN, maka plusnya itu tadi misalnya 1.200.000 nih. Yang 200 itu bukan hak saya, meskipun Anda bayarnya ke saya 1.200.000, maka yang 200 harus saya setorkan ke kas negara. Nah, saya disebut sebagai pemungut, ya, pemungut pajak. Khususnya di sini adalah memungut PPN. Tapi dengan tanda kutip, saya harus sebagai PKP dulu. Ya, PKP itu apa sih Bu? Jadi PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Jadi harus dikukuhkan terlebih dahulu. Tidak bisa kita tiba-tiba ada orang beli, ini plus PPN Mbak, Mas, seperti itu. Enggak bisa seperti itu. Ya. Karena nanti saya harus menerbitkan namanya faktur PPN. Ya, faktur PPN seperti itu. Itu yang disebut pajak tidak langsung. Jadi jadi barang atau jasa yang Anda beli tadi nanti dibebani pajak, kemudian saya yang menyetorkan ke kas negara. Tapi perlu diingat, Anda kalau tidak dikasih faktur pajak, jangan mau membayar yang 200.000 tadi, gitu. Ya, karena itu ada aturannya, ada undang-undangnya juga yang mengatur, seperti itu ya. Nah, kemudian contoh pajak tidak langsung antara lain yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, ini. Ya, jadi pajak penjualan dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, kemudian bea masuk, bea keluar dan bea cukai seperti itu, ya. Jadi sangat berbeda sekali konsepnya antara PPH dan PPN. Kalau PPH itu dibebankan terhadap
penghasilan seseorang, ya. Tapi kalau PPN itu karena kita beli barang atau jasa. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian tata cara pemungutan pajak ya. Yang pertama yaitu stelsel nyata ya, atau real stelsel, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan nyata ya. Sehingga pemungutannya harus dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Ya, seperti itu. Nah, kemudian stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan atau kekurangan ya. Jadi untuk kebaikannya yaitu stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Nah, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan real diketahui. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya apa kira-kira? Contohnya adalah pada saat kita lapor SPT tahunan itu baru diketahui berapa nanti kurang bayarnya. Ya, tapi saya belum membahas tentang kurang bayar di materi ini karena itu untuk materi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya stelsel anggapan atau fiktif stelsel ya, yaitu yang pertama pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Ya, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Ya, kemudian kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Karena dianggap apa? Setiap tahun atau pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya pengenaan pajaknya setiap tahun adalah 10 juta per tahun misalnya. Misalnya 2023 10 tahun, 24 juga dianggap seperti itu, 25 juga dianggap seperti itu. Ya, padahal belum tentu juga kalau itu misalnya UMKM, kan fluktuatif gitu kan. Nah, oke, selanjutnya stelsel campuran ya. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan ya. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak itu harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil atau ada kelebihan, maka dapat diminta kembali. Ya. Jadi ada istilah lebih bayar, ada istilah kurang bayar. Kalau lebih bayar artinya kita kelebihan dalam membayar pajak. Tapi kalau kurang bayar artinya kita memiliki utang pajak. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Oke, silakan. Saya mau bertanya, apa pengertian dari self assessment? Self assessment, oke, pertanyaan bagus sekali. Jadi self assessment itu ya kita oleh pemerintah atau oleh Fiskes diberi kebebasan untuk apa? Untuk dapat menghitung sendiri. Ya, ada 3 ya, menghitung sendiri, menyetor dan melapor. Ya. Jadi itu yang disebut self assessment system. Bisa difahami, Mbak? Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Oke, silakan. Tadi sebelumnya kan sudah disebutkan tentang macam-macam PPh. Mungkin izin bertanya mengenai perbedaan PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 25 dan 26. Oke. Atau sebelum saya menjawab, ada yang dapat membantu menjawab? Oke, PPh pasal 21 itu dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi karena dia memperoleh penghasilan dari pihak lain atau dari pihak pemberi kerja. Masih ingat? Nah, jadi PPh 21 itu adalah
pajak yang dikenakan terhadap karyawan, baik itu PNS maupun non-PNS. Jadi seperti itu. Ya. Ada lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya, ini ada yang ditanyakan Mbak Versa tadi ya. Yang pertama, official assessment system ya adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ya, contoh ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. Ya, itu yang menentukan nanti fiskus. Fiskus itu siapa? Pemerintah gitu. Nah, selanjutnya poin yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Ya, itu jika official assessment. Terus kemudian utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada kurang bayar, maka tidak tiba-tiba kita terus bayar gitu enggak, tapi kita nunggu surat ketetapan untuk untuk membayar. Ya, kurang bayarnya berapa nanti baru diketahui oleh fiskus karena sudah dilakukan suatu pemeriksaan. Ya, siapa yang diperiksa? Ya kita sebagai wajib pajak. Seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua, self-assessment system ya, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ya, seperti itu. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri. Ya. Wajib pajak, kemudian yang kedua wajib pajak aktif mulai dari menghitung, kemudian menyetor dan melaporkan pajak sendiri dari pajak terutangnya itu. Jadi yang tahu dia berapa penghasilannya. Nah, bagaimana Bu jika seseorang tidak bisa menghitung penghasilannya, dalam hal artian menghitung penghasilan kemudian dihubungkan dengan berapa pajak yang harus dibayar, maka bisa minta tolong atau minta bantuan kepada siapa? Ada yang tahu? Oke, konsultan pajak atau pendamping pajak. Nah, apakah harus konsultan saja, Bu? Tidak. Jadi, kalau misalnya Anda sebagai mahasiswa, misalnya kalau cuma bantu aja bisa, gitu, ya. Tapi tidak bisa karena hukum, ya. Itu udah levelnya adalah konsultan, gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi nanti kalau orang tua Anda atau Anda misalnya sudah memperoleh penghasilan, itu Anda bisa menghitung sendiri. Gitu. Nah, dua ajaran yang harus mengatur timbulnya utang pajak. Oke, nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, sebelum saya tutup untuk perkuliahan pada hari ini mungkin ada pertanyaan teman-teman? Oke, belum ada. Oke, jangan lupa ya tugas kita nanti sudah saya sematkan di LMS, silakan diunduh ya. Nanti untuk pengumpulan tugasnya adalah H-1 sebelum perkuliahan dilaksanakan ya. Nanti perkuliahan kita minggu depan, kemudian H-1 wajib dikumpulkan. Seperti itu. Itu kumpulnya di LMS atau langsung ke jalan? Di LMS ya, diunggah di LMS seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu untuk perkuliahan pada hari ini. Nanti jangan lupa silabusnya juga dipelajari sehingga nanti perkuliahan minggu depan ketika saya masuk kelas Anda sudah siap pertanyaan juga seperti itu ya. Oke, selamat siang semuanya. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat serta cuplikan video proses pembelajaran. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat, yakni Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur, serta Universitas Gadjayana,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi.